Eh, Gimana kelanjutan itu debat sama Koh Dondi? Saya sampai saat ini masih terus berkomunikasi dengan dia di Instagram ya. Em, Ya begitulah. Beliau masih tetap eh, berpegang teguh pada apa aturan yayasannya. Jadi ya Hmm. tidak bisa lagi diganggu gugat gitu. Oh, jadi persyaratannya masih sama ya kayak aku kan lihat di itu ya di postingan dia di YouTube, postingan YouTube itu tuh dia kasih syarat kayak mesti datangin pendeta, Hmm. mesti ada bukti kalau Bang Muin itu adalah non-Islam. Kafir ya. Aku baru tahu Iya. mesti ada bukti kekafiran kita. Iya benar, dan itu harus dibuat surat pernyataan kan, buat surat Mm-mm. pernyataan kafir, terus harus ada video pengakuan diri sebagai kafir. Gimana surat pernyataan kafir itu kayak gimana? Kayak saya atas nama Abdul Muin Banyal mengaku diri sebagai kafir. Oh, jadi sekarang masih itu ya masih masih susah untuk mengubah persyaratan itu ya. Soalnya kalau mau debat mesti ada syarat itu kan? Iya benar, dan ada lagi syarat lainnya yang kemarin kan sempat saya bahas juga di video saya soal harus ada surat tantangan debat dari harus ada surat tantangan debat dengan menggunakan kop surat dari NU, organisasi NU kan. Hmm, Yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama ya. sekali dengan organisasi NU, dia hanya salah paham gitu. Hmm, Dari percakapan saya dengan manajernya, kan kemarin sempat manajernya itu tanya kan siapa yang fasilitasi debatnya. ya. Kemudian saya bilang, oh yang fasilitasi debatnya itu adalah teman-teman filsafat dari Uni- Universitas Indonesia, hmm, ya kan? Nah, terus dia tanya lagi tuh, mereka agamanya apa? Nah, saya jawab, mereka Muslim dari organisasi NU. ya. Maksud saya di situ adalah yang fasilitas debatnya ini adalah orang-orang Islam yang kebetulan berlatar belakang NU, yang Hmm, kuliah di jurusan filsafat UI. Itu ya, maksud saya. ya. Tapi dia menganggapnya saya mengaku diri sebagai saya mengaku diri sebagai ini anggota NU. Oh, iya. Jadi ada miskom di sana ya. Iya. Jadi, padahal itu tuh saya sangat-sangat semangat kalau misalkan Bang Muin mau debat, saya rela saya ingin ke Jakarta untuk menonton langsung padahal. Tapi kayaknya susah ya, kemungkinannya kecil ya untuk debat itu bisa terjadi. Saya berharap ke depan mudah-mudahan ada yang bisa fasilitasi. Bukannya kemarin Kang Yadi juga ikut di grup yang Ada, ini itu ya. iya, Nah, ada juga kan? Dan di ada, situ kan ada pihak netral yang mau fasilitasi debatnya kan? iya. Jadi dari teman-teman UI ya seperti yang saya jelaskan di video saya. Tapi dia masih tetap pada pendiriannya bahwa aturan yayasannya dia itu kalau Hmm. ingin berdebat dengan dia harus bawa pendeta gitu. Mengaku diri dan dia kan buat 2 aturan tuh, 2 syarat gitu. Kalau ingin debat dengan dia, eee, selain dari kafir tadi ya, Iya, itu aturan yang menurutku poin penting bagi dia itu adalah harus, kirim surat tantangan debat yang, punya kop surat NU, iya. kemudian harus kalau misalnya itu tidak dipenuhi, ya minimal bawa 1 pendeta gitu, ya. Kenapa? Kan kita kan mau debatin science, kan kenapa? Iya, kan dia sendiri yang buat klaim di publik kan, Iya, soal 80% dari 1.000 ayat Al-Qur'an yang iya, katanya sudah terbukti secara saintifik kan. iya. Nah, saya di sini hanya ingin meminta dia untuk membuktikan itu di debat nanti gitu, Mhm, ya kan. Tapi kenapa dia harus minta bawa-bawa pendeta gitu, atau harus buat surat tantangan debat dengan kop surat NU, iya. atau buat surat pengakuan surat pernyataan kafir dan lain sebagainya. Saya saya pernah bikin video kan, saya bilang di sana, saya tuh curiga ya kalaupun misalkan Bang Muin sudah memenuhi persyaratannya, misal sudah buat persyaratan KAP ya, sudah membawa pendeta, pihak sana itu tuh masih akan kasih persyaratan sama Bang Muin. Kayak misalkan persyaratannya mungkin memberhentikan MBG, menutup itu pasti selalu ada persyaratan. Iya iya, saya pikir juga gitu ya, dalam arti ketika satu syarat dipenuhi kalau kita lihat, secara psikologisnya dia ya Ya, dalam membalas chat-chat ya. chat saya gitu, saya pikir setiap kali saya, eee, istilahnya kalaupun saya memenuhi syarat-syarat yang dia berikan, Mhm.
pasti selalu ada syarat-syarat berikutnya supaya tujuannya sederhana untuk menghindari debat gitu. Iya. Eh, Jadi ya, ya. mungkin saya klarifikasi sedikit dulu ya, bahwa pertama saya itu eh, apa ya, tidak pernah menantang Kodonditan untuk Hmm, debat. hmm, Kalau teman-teman yang ikuti channel saya, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa saya itu seringkali mereaksi video-video dari Kodonditan gitu. hmm, Karena saking banyaknya video-video cocokologi dari beliau soal sains dan agama, maka kalau nggak salah tahun lalu ya, itu saya berinisiatif untuk menghubungi beliau di Instagram ya, uh, untuk diskusi via Zoom terkait sains dan agama gitu. hmm, Jadi tujuan awalnya itu memang diskusi, dan beliau meresponnya dengan bilang bahwa beliau nggak mau diskusi online, beliau hanya nyaman diskusi face to face hmm, dengan membawa bukti-bukti misalnya kan. ya, Uh, masih ada chatnya sama saya gitu. Kalau misalnya Kodonditan mengelak dengan cerita saya ini, ya, saya akan tunjukkan semua percakapan saya dengan beliau di Instagram. Ya tentu saya akan upload di media sosial kalau misalnya dia mengelak gitu. ya, Uh, jadi karena saya masih punya etika dan tahu bahwa menyebarkan isi percakapan tanpa izin dari yang ya, bersangkutan itu bukanlah sesuatu yang etis gitu. hmm, Nah, jadi karena beliau maunya itu face to face dan kebetulan kami tidak berada di kota yang sama ya, maka saat itu ya saya hanya balas, oke kalau misalnya saya di Jakarta, saya akan hubungi kembali beliau untuk diskusi face to face. hmm, Tapi uniknya banyak sekali orang-orang, saya nggak tahu apakah itu fans Kodonditan atau hatersnya yang menantang saya untuk debat dengan Kodondi kan. Awalnya saya tidak menanggapi itu, tapi makin lama mereka makin banyak yang komentar di video-video saya, menantang saya untuk debat langsung dengan Kodondi. hmm, Ya sudah, kemarin saya buat beberapa video tuh untuk menanggapi komentar dari teman-teman yang menantang saya untuk debat dengan Kodonditan. Kemudian saya ceritakan tuh apa saja yang menjadi kendalanya. Nah, salah satu kendalanya soal jarak kan. ya, Dan di situ saya bilang kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mau fasilitasi debat kami, ya saya akan siap berpartisipasi. Nah, setelah video itu tayang, ada salah satu teman kita yang bersedia memfasilitasi debat antara saya dengan Kodondi. Ya sudah, saya hubungi kembali Kodondi bukan untuk diskusi, ya, tapi debat untuk memenuhi tantangan dari entah fans beliau atau hatersnya gitu. hmm, Dan akhirnya ya seperti yang kita bahas sebelumnya, muncul berbagai drama yang ya, ya. beliau buat hanya untuk menghindari debat dengan saya. Padahal dia sudah buat syarat tuh. Kan ada, saya rasa di postingan dia di YouTube atau di Instagramnya yang dia pin tuh syarat-syarat mengenai harus debat dengan dia tuh. Tapi dia nggak sebut apa syarat buat surat tantangan debat yang punya kop surat NU tuh. Iya. Dan kalaupun misalnya saya sudah buat surat tantangan debat uh, yang ada kop surat dari NU, itu pun dia harus minta izin sama pemimpin tertinggi NU. Ah, Kalau misalnya pemimpin tertinggi NU itu mengizinkan, baru dia mau berdebat dengan saya. Bayangkan tuh, harus melibatkan pemimpin tertinggi NU gitu. iya. Maksudku apa hubungannya dengan NU gitu, Tapi ya kan? tapi BTW selain yang NU itu, aku pengen nanya deh, dia pernah jelasin nggak kenapa mesti bawa pendeta? Itu pendeta buat apa sih di sana? Nah, itu dia masalahnya, Bang. Kan ini yang agak-agak rancu sih. Eh, Dia bilang karena saya sudah mengaku diri sebagai, kan kemarin saya sempat mengaku diri sebagai kafir kan, Iya. hanya untuk debat dengan dia kan. Karena dia bilang sesama muslim tidak boleh debat, Oh, hanya bisa berdiskusi. Kalaupun berdiskusi, ya tidak bisa di-publish ke publik gitu kan. iya, Nah, bayangkan kalau misalnya kemarin kita hanya diskusi coba. iya. Bayangkan saja kalau misalnya mau fasilitasi kita itu eh, yang biayai saya untuk ke Jakarta misalnya kan, sudah mengeluarkan uang untuk melihat debatnya, ternyata dia pengennya diskusi, dan ketika diskusi yang harapannya itu dipublish ke umum, ke media sosial untuk dinonton oleh semua orang, ternyata tidak dipublikasikan, alasannya Iya. karena sesama muslim Sesama tidak muslim. boleh. Gitu kan. Iya. Jadi ada dilema di situ. Nah, kemudian soal kafir tadi kan, kan kemarin saya sempat saking pengennya saya debat dengan dia, akhirnya saya bilang, "Oh, sudah saya kafir." Maksud saya kafir dalam arti
tidak menerima kebenaran dari dia kan, Iya. soal klaim cocokologinya, tapi dia menafsirkan kafir yang berbeda. Nah, itu tidak masalah gitu. Jadi saya mengaku diri sebagai kafir, tapi yang jadi pertanyaan besar bagi saya, emangnya kafir itu identik dengan Kristen gitu ya? Iya. Menurut keyakinan saya, beliau itu sangat benci dengan agama Kristen, makanya Betul. dia identikan kafir itu dengan Kristen saja. Hmm. Padahal dalam Islam itu kan kafir itu artinya menutup diri Menutup. dari Iya. kebenaran Islam. Mm. Artinya siapapun yang menutup diri dari kebenaran Islam itu dianggap kafir. Iya. Yang artinya itu bisa saja orang Kristen, Iya. orang Hindu, orang Konghucu, Buddha, ateis, Iya. agnostik, dan lain sebagainya. Mm. Dari semua jenis kafir yang saya sebutkan tadi, kenapa dia hanya pilih pendeta gitu? Ya kan? Iya. Padahal Kristen itu kan agama dia sebelumnya. Iya. Kenapa dia harus menjelek-jelekan agama dia sebelumnya yang hanya justru menimbulkan kebencian di antara umat beragama kan? Hmm. Dia itu harusnya belajar Islam dengan baik gitu supaya dia menunjukkan tuh bahwa dengan menjadi Muslim, dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih menghargai ajaran agamanya sebelumnya, Hmm. bukan malah menjelek-jelekannya gitu. Iya. Itu menurutku sih. Iya. Aku itu alasan yang sangat-sangat aneh juga ya. Soalnya sesama Muslim jangan berdebat. Padahal kan dalam tradisi Muslim sendiri itu perdebatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah ya. Kayak misalkan zaman dulu aja kita mengenal ada Ibnu Sina ditibang oleh Al-Ghazali ditibang lagi oleh Ibnu Rus dan sebagainya gitu loh. Itu Iya. sesama Muslim tuh justru karena Muslim itu dituntut pakai akal, jadi konsekuensinya ya saling berdebat gitu. Jadi Iya. alasan dilarang berdebat sesama Muslim itu adalah alasan yang sangat-sangat aneh buat aku. Terus aku pernah bilang sama Bang Muin kan di grup itu, Hmm. Bang, coba deh abang tuh pura-pura kafir, lalu abang pura-pura mau mu'alaf, pasti mudah tuh. Pasti bakal mudah tuh langsung diundang. Oh gitu ya. Oke. Nah itu juga Ya. jangankan dulu ya. Sekarang aja kita lihat kan, misalnya Guru Gembul sama Ustadz Ya. Nurudin atau Ustadz Nurudin dengan Prof Munim Siri kan, Mm-mm. itu kan mereka berdebat terus-menerus gitu, baik di media sosial ataupun face to face gitu. Kenapa dia harus berlindung di balik alasan sesama Muslim tidak bisa berdebat? Ya. Padahal kita bisa lihat di zaman sekarang banyak sekali Islamic scholars yang berdebat ke sana kemari kan. Ya. Jadi alasannya tuh menurutku ya dia hanya buat-buat itu untuk menghindari debat saja sih. Betul. Kayaknya kami semua yang nonton Bang Muin sama Kodoni juga tahu deh. Pasti kalau dia tuh betul-betul alasan doang untuk menghindari debat itu. Iya, saya pernah kirim beberapa percakapan kami ke ini grup itu kan untuk kasih tahu bahwa oh ini kondisinya seperti ini nih. Iya. Karena kan yang mau fasilitasi debatnya itu kan teman-teman dari UI tadi kan. Jadi saya pengen mereka tahu juga, tapi saya tidak sebarkan ke publik. Saya bilang ke mereka untuk menjaga privasi beliau, kita nggak boleh menyebarkan ini. Dan saya yakin mereka juga tahu konteksnya. Nah, teman-teman yang tidak tahu konteksnya, saya yakin ini pasti fans fanatiknya beliau, itu tidak tahu konteksnya itu seperti apa. Konteks kenapa bisa terjadi ini kan, debat ini kan, maksud apa ide tentang debat ini. Mereka pas nonton satu video, terus langsung komen aneh-aneh tuh. Bilang saya takut debat lah, penuhi syaratnya lah, jawab tuh chatnya Donditan gitu. Padahal saya sengaja tidak membalas chatnya itu karena saya sudah sadar oh ini dia tidak mau debat gitu. Makanya saya langsung buat video. Saya langsung buat video dengan mengatakan bahwa Kodonditan maunya itu berdiskusi karena sesama Muslim dilarang berdebat. Nah dari situ saja kan saya sudah secara tidak langsung mengakui diri saya sebagai Muslim. Makanya saya tidak ini kan. Saya juga di postingannya Kohdondi yang di IG atau yang di YouTube itu kan banyak ya pendukung-pendukung dia yang komen kayak waduh kok ini mah oten yang takut. Maksudnya kalian tuh nggak tahu sebenarnya kalian tuh nggak tahu iya, apa mereka itu tidak tahu ininya kronologinya seperti apa gitu, langsung menjudge gitu, seolah-olah yang mengkritik idola mereka itu sudah selalu diidentikan dengan Kristen gitu. Ya padahal ya sesama Muslim juga bisa saling mengkritik satu sama lain kan. Betul. Padahal faktanya teman-temanku yang Muslim yang pada cerdas mereka justru nggak setuju dengan approach-nya Donditan loh. Kayak misalkan ya dengan cocokologinya, dengan selalu membahas agama lamanya, itu tuh justru menurut mereka, aku nggak bakal sebutin siapa mereka, itu tuh justru malah semakin memperburuk citra Islam buat
ke publik. Jadi ya Iya. maafin ya untuk beberapa teman-temanku yang cadas, mereka tuh juga nggak setuju dengan approach-nya Koh Donti. Oke, Iya. Bang,